Ya, ini nampak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati sahibul hajat, sahabat saya Ustadz Irfan Elmi MPDI selaku tuan rumah. Yang saya hormati Bapak RT, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa hadir dalam memenuhi undangan Ustadz Irfan Elmi. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang sudah jam 9 lewat. Nah, belum jam 9 ya? Ya, malam minggu ya. Saya pikir tadi kalau kelamaan nanti tinggal kode saja Pak ya. Ya maklum kita ini kadang-kadang ada yang belum makan pergi tadi kan. Tuh. Jadi ya ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Main ikan kan lebih cepat, lebih bagus daripada batele tele. Kita langsung ke isi belana. Gitu ya. Ya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita yang hadir pada malam ini ketika dilahirkan oleh ibunda kita, disebutkan dalam hadis, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Ya. Tidaklah lahir anak manusia itu illa yuladu alal fitrah, melainkan dia adalah fitrah. Nah, jadi bayi yang lahir ke dunia ini dia adalah fitrah. Ma huwal fitrah? Apa itu fitrah? Nah, kalau kita melihat dalam kamus, fitrah itu artinya suci, ya kan? Makanya hari raya Idul Fitri kembali kepada kesucian. Karena kita lahir dulu, kita adalah suci. Suci dari apa? Suci dari perbuatan-perbuatan dosa.
Jadi dalam konsep Islam bahwa orang Islam itu kalau lahir dia bersih, tidak ada noda dan dosa. Berbeda dengan konsep Nasrani, orang-orang Kristen. Orang Kristen itu kalau dia lahir, dia sudah punya dosa. Nah, dosa siapa? Dulu dosa Nabi Adam dulu. Nah gitu ya. Adam melakukan kesalahan, maka dia berdosa. Dosa itu dosa warisan. Nah, kalau menurut konsep kita tidak ada dosa warisan. Enaknya dosa warisan itu, dosa diwariskan. Nah, kira-kira siapa yang mau ngambil dosa warisan? Tidak ada yang mau kan. Tapi kalau harta warisan mau mana? Oh ayo, berebut gitu. Dapat dosa warisan, makanya mereka ditebuslah dengan kayu salib. Jadi orang Kristen tuh supaya dia bersih, tidak ada noda dan dosa, dia harus yakin bahwa matinya Yesus Kristus di tiang salib itu adalah untuk menebus dosa manusia yang banyak itu. Gitu. Jadi kalau di rumahnya ada kayu salib, atau orang itu tidak ada berdosa lagi, itu menurut konsep mereka. Enaknya ini enggak? Gitu. Kalau menurut konsep kita enggak, siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Siapa yang melakukan dosa, dialah pula minta ampun dan minta maaf atas kesalahan dosa. Itu konsep Islam. Kan? Gitu. Nah, bapak-bapak, hadirin sekalian, karena kita lahir dulu adalah bersih, suci, tidak ada noda dan dosa, maka kita ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Karena hanya orang-orang yang bersih yang akan menghadap Allah dan akan diterima di sisi Allah dengan baik. Maka itu disebutkan dalam Al-Quran banyak itu. Misalnya wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya kan? Nah, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Tuh. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang suci, hanya orang-orang yang bersih yang akan diterima oleh Allah dengan baik. Orang-orang yang bergelimang di dalam dosa tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dalam konsep Islam. Nah, maka itu bapak-bapak hadirin sekalian, bagaimana metode kita, cara kita untuk membersihkan diri kita ini kembali. Maklum, setelah kita lahir bersih, lalu kemudian kita besar, dewasa, menjadi orang sekarang ini, kemudian kita bergaul, bermasyarakat, melakukan perbuatan kesalahan, kekhilafan. Ada yang minum minuman keras, dosa. Ada yang senang ngambil hak orang, dosa. Ada yang tidak ada semayang, dosa. Ada yang main perempuan, dosa. Ya kan? Mulai dari dosa besar sampai dosa kecil. Nah, bergelimanglah kita di dalam dosa kehidupan ini. Maka kita diminta untuk kembali. Ya, kembali. Bagaimana cara kita supaya bersih kembali? Nah, Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitabnya yang monumental, Ihya Ulumuddin, ada 3 metode bagi kita, ada 3 tahapan, ada 3 fase bagi kita untuk kembali membersihkan diri. Pertama adalah tathur, dengan cara mensucikan diri. Itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita, ya kan?
Nah, membersihkan diri kita ini tadi sudah disebutkan wa nafsi wa masawaha. Ya. Kita diberikan Allah nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kami ilhamkan ke dalam nafsu itu apa? Fujuraha dan wa taqwaha. Fujur itu adalah sifat yang selalu membawa kita untuk berbuat kejahatan. Artinya apa? Dalam diri kita itu berpotensi sifat kebinatangan. Nah, itu bapak-bapak. Jadi kita ini punya galau sifat binatang. Ada yang seperti anjing, kan? Ada yang seperti babi. Wah, itu kan. Jadi punya sifat itu tuh. Kalau sifat babi kita pahami selalu nyeruduk kan, tidak peduli punya kawan, main seruduk baik. Pokoknya tanah kawan biar semeter lewat. Kadang-kadang nanam batang pisang di nanam pisang tuh di perbatasan dunia. Kenapa? Karena pisang tuh beranak. Kayak kalau dia beranak tumbuhnya di tanah orang, geser pula batas tadi, dapat tanah semeter. Itu tuh nyeruduk punya orang tuh kan. Itu adalah perbuatan dosa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian wa taqwaha, sifat ketakwaan, dan itu berpotensi pula di dalam diri kita. Jadi sifat kebinatangan ada, sifat malaikat pun ada, dan itu berperang di dalam diri kita. Makanya kadang-kadang kita kadang rajin semayang kan gitu. Ya Pak ya? Nah, itu sifat malaikat, rajin rukuk dan sujud, ya kan? Kadang malasnya minta ampun. Itu kadang semayang setahun 2 kali. 2 kali dalam setahun rajin. Kapan tuh? Idul Fitri dan Idul Adha. Jadilah, jangan tidak kan? Aduh. Tapi bukan gitu siko, bukan, ya. Kalau bapak-bapak siko katanya tiap subuh ramai terus di masjid itu kan, sampai keluar Pak ya. Penuh masjid. Saking banyaknya udah ada masuk-masuk lagi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tahakkuk. Apa itu tahakkuk? Yaitu berupaya untuk menghakikatkan fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kita mensucikan diri kita adalah dengan membersihkan hati kita dari sifat-sifat angkuh, sombong, iri, dengki, ya kan? Kemudian yang kedua adalah tahakkuk. Artinya kita itu fokus kepada Allah, berupaya untuk mendekatkan diri pada Allah dengan bertobat. Gitu, dengan bertobat gitu. Mendekatkan diri pada Allah. Jadi fokus. Jadi bukan nyambil-nyambil. Semayang tuh bukan nyambil-nyambil, bukan, fokus gitu. Memang karena Allah, niat. Jadi sholatnya niat berjamaah terus, puasa terus, sedekah dengan orang terus. Jadi fokus nih. Itu tuh upaya untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi spiritual itu sudah mulai dekat kepada Allah. Nah, ini upaya-upaya kita untuk kembali kepada kesucian kita. Ya kan? Kan disebutkan itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ada yang bisa menciptakan langit dan bumi? Tidak bisa. Allah yang menciptakan itu semua. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam. Tidak ada yang bisa menggantikan siang dan malam, hanya Allah yang dapat melakukan itu. Wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab.
itu adalah sebagai tanda-tanda, ayat-ayat bagi orang yang mau berpikir. Seharusnya kita berpikir, Bapak-bapak. Kita diberikan Allah sehat, kita diberikan tiap malam, siang hari, jantung kita terus berdetak, tak, 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 tak berhenti-berhenti. Coba kalau habis baterainya, mati gitu. Untung baik jantung gitu tuh udah pakai baterai. Nah itu harus diisi. Allah, 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 Allah. Itu makanya kita disuruh berzikir. Nah jadi orang berzikir itu Pak, tidak sembarang zikir. Orang kan zikir pasingan baik itu. La illallah, la. Jadi berzikir itu dalam ilmu tasawuf, la-nya ke kanan, la ilaha illallah, ilnya itu ke arah jantung kita. Jadi Allahnya masuk ke jantung kita. La ilaha illallah. Allah tuh masuk ke jantung kita. Makin lama makin penuh dia di jantung. Jadi di jantung kita, di hati kita itu hanya kata lafzul jalalah Allah. Ini tak zikir asal ngikut baik. La illallah, la illallah. Pokok tak siapa-siapa tak, pokok ikut. Sehingga orang makannya makan balik kenyang, tidur, selesai. Nah gitu. Nah, lalu berikutnya upaya kita untuk membersihkan diri kita ini adalah dengan cara takhallaqu, berakhlak. Jadi tadi sudah kita bersihkan dengan kita dari hati kita itu kita keluarkan penyakit hati iri dengki. Kemudian kita fokus menghadap Allah dengan bertobat. Dan yang ketiga, berakhlak. Apa kata Rasulullah? Takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Bagaimana berakhlak dengan akhlak Allah? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Maka kita pun harus bersifat kasih dan sayang dengan orang. Nah, agama ini adalah ad-dinun nasihat, nasihat. Maka orang menasihati tidak boleh marah-marah. Nah, kita tengok sekarang di YouTube itu orang ceramah-ceramah marah manjang begawe. Nah, apa gawe? Ngatur orang, fitnah orang, melecehkan orang. Ada kelompok dalam YouTube itu ngatakan bahwa maknya Nabi Muhammad tuh masuk neraka. Betapa sedihnya Rasulullah. Ustadz, doktor, pula ngato tuh. Mak dan ayahnya Nabi Muhammad masuk neraka. Kurang ajar gitu. Ya. Tidak berakhlak kepada Nabi. Maka kita tidak boleh. Apalagi kita sesama Islam tidak boleh menghina. Mentang-mentang baru dapat satu kitab, satu buku, mulai menghakimi amalan orang. Kamu di kampung nih yasinan kamu nih. Yo Pak, Nabi dulu pernah ada yasinan? Enggak. Kalau itu perbuatan baru tuh. Kalau dia baru bid'ah tuh. Kalau bid'ah sesat. Kalau sesat masuk neraka. Kalau kamu udah. Kita nih bapak-bapak ya, menyampaikan agama dengan rahmatan lil alamin. Kita bukan kapasitas kita menghakimi orang, tidak boleh. Kita bukan hakim. Tidak asal pakai ustadz dikit, dipanggil orang ustadz, mulailah menghakimi amalan orang. Pergi ke masjid, nengok imam nih zikir wirid sesudah sholat, mulai Pak Imam salah, Pak Imam tuh apa macam tuh, dakti Nabi muatnya bid'ah masuk neraka lah. Yasinan masuk neraka, Maulid Nabi masuk neraka, Isra Mi'raj masuk neraka. Masuk neraka kan siapa lagi nak masuk surga? Masuk surga dewek lah. Tak pakai takut kan, tak takut juga dewean kan. Tinggawan kan. Jadi bapak-bapak mulai sekarang ya kita beragama harus dengan kasih sayang. Kalau memang ada orang keliru dan salah, kita tegur dengan cara yang arif dan bijaksana. Tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh. Inilah cara-cara kita.
Lalu ketiganya ini bapak-bapak, mulai dari mensucikan diri, membersihkan hati, fokus kepada Allah, kemudian kita berakhlak, semuanya itu tergabung di dalam ibadah haji dan ibadah umroh. Apa itu ibadah haji? Apa itu ibadah umroh? Haji dan umroh ini adalah perjalanan ke tanah suci, baik Mekah maupun Madinah, dengan syarat rukun tertentu. Gitu. Dan haji adalah wajib dilakukan karena itu adalah merupakan rukun Islam. Sementara umroh adalah sunnah, bahkan wajib, ada yang menyebut wajib. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya, arti hikmah itu makna di balik peristiwa. Apa makna yang terkandung? Apa fadilah dan keutamaan daripada ibadah haji dan umroh? Pertama adalah mengembalikan kita kepada fitrah. Sebagaimana hadis Nabi menyebutkan, man hajja hadal bait, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ya kan? Lam yarkus walam yatsuk, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan rofas, tidak menggunjing orang, tidak memfitnah orang di tanah suci, ya, bertutur kata yang baik, dan tidak pula membuat hal yang fasik, maka raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, kata Nabi, maka dia kembali kepada kefitrahannya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Tuh, jadi orang berangkat haji dan umroh itu kalau dia benar melaksanakannya, maka dia kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya orang berebut nak naik haji, makanya orang berebut nak berangkat umroh. Kenapa? Itulah Nabi nyebutkan, kembali suci. Kalau sempat dia meninggal, masuk surga. Kenapa? Dia bersih. Wah, makanya orang berduyun-duyun berebut walaupun berutang. Mana? Saking pentingnya itu. Maka itu bapak-bapak yang belum melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, niatlah. Mudah-mudahan Allah kabulkan niat kita. Tak tahu kita caranya macam mana. Saya ini haji belum, Pak. Tapi kalau umroh ada 2 kali. Semua saya umroh itu tidak biaya sendiri, tapi dibayar orang. Ustaz kok tak ada kayu miskin kan? Cuman dibiayai orang, berangkatlah umroh. Ada juga yang di Bandung tuh, ibu-ibu jualan sayur, berangkat haji, jualan sayur, cuma gendong sayur pagi-pagi, Pak, berangkat haji. Macam mana ceritanya ibu tuh berangkat haji? Waktu dia jual sayur pagi-pagi, lewatlah mobil Mercy yang mahal tuh. Disenggollah mobil ibu yang jual sayur tadi, jatuh dia, lecet-lecet dia. Keluar orang kayu yang jual yang bawa mobil tadi. Aduh ibu, ngapa ibu jatuh? Ya, mohon maaf ya Bu, ya saya tidak sengaja. Kata orang kayu yang dalam mobil tadi, sengaja. Dan ayo kita bawa ke rumah sakit. Ibu jangan lapor dengan polisi ya Bu, ya sudah cukup sampai sini, biar saya tanggung jawab semua perobatannya. Oh enggak Pak, biarlah Pak, biasanya enggak Bu aja, pokoknya biar saya yang bawa Bu Hajah ke rumah sakit. Saya belum Bu Hajah, saya belum haji. Ibu belum haji ya? Ayo kita berobatlah dulu. Berobat. Pas sudah berobat di rumah sakit, datang orang kaya itu, Bu, ibu sudah saya daftarkan berangkat haji. Insya Allah dalam waktu dekat ibu berangkat haji. Sehat, langsung berangkat haji. Ibu jual sayur tadi berangkat haji. Kalau nak mengharapkan hasil dari jual sayur, tak berangkat. Nah, ada saja wasilahnya. Kena digeser mobil, jatuh, luka kakinya, berangkat haji. Nah, bagi bapak-bapak yang ingin coba-coba nak cepat berangkat haji, tegak depan. Nah, tunggu mobil. Ayo. Wallahu a'lam lah. Tak serempet batu bara.
Ampun berangkatkannya haji atau jangan diberangkatkannya ke alam kubur ya. Nah, Bapak hadirin sekalian, saya rasa cukup dulu ya, jangan terlalu panjangnya. Kalau terlalu panjangnya jadi ngantuk. Oleh karena itu kepada kita ucapkan selamat kepada Ustadz Irfan. Kita berdoa semoga Ustadz Irfan beserta keluarga, beserta rombongan nantinya berangkat selamat, baik berangkat maupun pulang, walaupun memang keadaan ya kondisi masih COVID ya. Direncanakan 12 hari namun karantina juga kan. Sama dengan berangkat haji pula hampir sebulan kan. Itu. Jadi kita harus bersabar menghadapi itu semua. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada jemaah yang sama-sama berangkat. Ya kita berpesanlah, tolong doakan kami yang belum berangkat. Kenapa ya? Sebab doa yang mustajab itu salah satunya adalah doa musafir, yaitu doa orang yang berangkat haji dan berangkat umroh. Mereka berdoa, apalagi berdoa di Raudhah, makam Nabi, dekat makam Nabi ya kan. Kemudian di Multazam berdoa di sana. Insya Allah Allah kabulkan. Pesan kami semua, sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kami pada malam ini menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir bapak-bapak hadirin sekalian, tadi anak yang sudah diakikah ya, saya ingin sampaikan juga bahwa apa itu akikah. Akikah itu Pak, kalau kita punya anak lahir, anak laki-laki, itu kita harus nyembelih kambing 2 kambingnya. Itu dalam hukum fikih ya. Kalau anak perempuan 1 kambingnya. Al-aqiqah murtahanun. Akikah, setiap bayi yang lahir dia akan tergadai sampai akikah kambing itu disembelih. Gitu. Nah kalau 1 kambing Ustadz macam mana, anak kami laki-laki, bolehlah. Jadi kalau cuma dapat 1 kambingnya sudah cukup. Syukur-syukur dapat 2 kambing. Atau tahun ini sikul kambing, tahun depan sikul kambing pula. Nah itu boleh ya. Yang jelas itu adalah salah satu syariat di dalam Islam, yang itu adalah merupakan hutang bagi kita sebagai orang tua sampai anak kita diakikahkan. Kalau sampai gini belum diakikahkan, nunggu sampai mampu. Kalau meninggal orang tuanya macam mana mengakikahkan sendiri? Boleh tidak? Boleh. Pokoknya sampai mati gitu. Kapan ada duit baru sempat kita berakikah, boleh. Ya kan? Yang penting itu adalah merupakan syariat dan pahala yang luar biasa bagi kita yang melaksanakannya. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dapat mengambil hikmah dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya di bacaan takbir dan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Siddiq.